Saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Harus saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Dan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat seperti itu, mengambil keuntungan dari itu. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law.